Debu jalanan di pedalaman Kalimantan masih terasa menempel di kulitku, meskipun aku sudah duduk di dalam taksi yang membawaku menuju komplek perumahan elit di Jakarta. 3 bulan. 3 bulan aku bergelut dengan panasnya matahari, kelembapan hutan yang mencekik, dan tekanan pekerjaan lapangan yang luar biasa demi menyelesaikan proyek pembangunan infrastruktur lebih cepat dari jadwal. Semua itu kulakukan hanya untuk satu alasan: memberikan kehidupan yang layak bagi Rian, suamiku. Tanganku meraba tas ranselku yang kusam. Di dalamnya, ada bonus besar dalam bentuk cek dan beberapa perhiasan yang kubeli sebagai kejutan untuk Rian. Aku tersenyum tipis, membayangkan wajahnya yang akan berseri-seri menyambutku. Aku sengaja tidak memberitahunya bahwa pekerjaanku selesai 2 minggu lebih awal. Aku ingin memberikan kejutan. "Kita sudah sampai, Bu," suara supir taksi memecah lamunanku. Namun, saat mataku memandang keluar jendela, jantungku seakan berhenti berdetak. "Pak, benar ini alamatnya? Kenapa banyak janur kuning? Dan tenda dekorasi mewah itu?" tanyaku dengan suara bergetar. "Benar, Bu. Jalan Melati nomor 45. Sepertinya ada pesta besar," jawab supir itu sembari menoleh ke arah sebuah tenda putih kristal yang menutupi separuh jalan di depan rumahku sendiri. Rumah yang cicilannya kubayar setiap bulan dari keringat yang mengucur di tanah Borneo. Aku turun dari taksi dengan perasaan campur aduk. Kebingungan berubah menjadi kecemasan yang menyesakkan. Di depan pagar rumahku, berdiri papan bunga berukuran raksasa dengan tulisan yang membuat pandanganku berkunang-kunang. "The Wedding of Rian Sheila. Sakinah, Mawaddah, Warahmah." Rian, suamiku, dan Sheila. Sheila adalah sahabat karibku. Wanita yang sering kutampung di rumah ini saat dia mengaku kesulitan ekonomi. Wanita yang kupinjami uang, kubelikan baju-baju bermerek, dan sudah kuanggap seperti adik sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai gemetar di tanganku. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis histeris di sana. Dengan langkah yang dipaksakan tegak, aku berjalan melewati barisan tamu undangan yang berpakaian glamor. Aku, dengan jaket lapangan yang kotor dan sepatu bot yang masih berdebu, terlihat seperti noda di tengah kemewahan itu. Pesta itu sangat mewah. Catering kelas 1, dekorasi bunga segar yang aromanya memenuhi udara, dan musik orkestra yang melantun lembut. Semua ini, aku tahu persis harganya. Ini menggunakan uang di rekening cadanganku yang ATM-nya kupegangkan pada Rian untuk keperluan mendesak di rumah. Saat aku merangsek masuk ke area utama, aku melihat mereka. Di atas pelaminan yang dibangun di atas kolam renang pribadiku, Rian berdiri gagah dengan jas tuxedo hitam mengkilap. Di sampingnya, Sheila tampak sangat cantik, atau lebih tepatnya, tampak sangat tidak tahu malu, dengan gaun pengantin bal gaun bertabur payet yang sangat mahal. Mereka sedang tertawa, menyalami tamu-tamu penting yang sebagian besar adalah kolega bisnisku yang mereka kenal melalui aku. "Rian," bisikku pelan, namun cukup tajam hingga orang-orang di sekitar menoleh. Rian melihatku. Wajahnya yang tadi penuh tawa mendadak pucat pasi, seperti melihat hantu di siang bolong. Gelas sampanye di tangannya hampir terjatuh. "Alana, kamu bukannya masih di Kalimantan?" Suaranya terbata, bergetar hebat. Sheila, yang tadi sedang memamerkan senyum kemenangannya, langsung berubah kaku. Matanya membulat penuh ketakutan. Aku melangkah maju, menaiki anak tangga pelaminan. Keheningan mulai menjalar ke seluruh ruangan. Musik berhenti. Semua mata tertuju pada sosok wanita kumal yang berdiri di depan pasangan pengantin yang berkilauan itu. "Kenapa, Rian? Kamu kaget melihat sapi perahanmu pulang lebih cepat?" Suaraku menggema melalui pengeras suara yang ada di dekat panggung. Aku mengambil paksa mikrofon dari tangan pembawa acara yang terpaku di tempatnya. "Hadirin sekalian, mohon perhatiannya sebentar," kataku dengan nada dingin yang mematikan. "Saya adalah Alana, pemilik rumah ini. Istri sah dari pria yang sedang berdiri dengan gagah di depan kalian ini. Pria yang jasnya, sepatunya, bahkan jam tangan mewahnya dibeli dengan uang hasil kerja keras saya di hutan Kalimantan selama 3 bulan terakhir." Suara bisik-bisik mulai pecah seperti ombak. Wajah Rian berubah dari pucat menjadi merah padam karena malu. Dan wanita ini, aku menunjuk Sheila yang mulai terisak palsu. Dia adalah sahabat yang saya beri tumpangan hidup. Ternyata, selain menumpang makan, dia juga menumpang di tempat tidur suami saya saat saya sedang bertaruh nyawa mencari nafkah. "Alana, cukup. Jangan bikin malu di sini," bentak Rian mencoba meraih lenganku,
tapi aku menepisnya dengan kasar hingga dia tersentak. Malu? Aku tertawa sinis, sebuah tawa yang penuh dengan rasa sakit. Yang seharusnya malu adalah kalian. Kalian mengadakan pesta mewah ini menggunakan uang hasil keringatku. Kalian merayakan pengkhianatan ini di atas penderitaanku. Kalian pikir bisa hidup enak setelah menginjak-injak harga diriku. Aku menatap tajam ke arah vendor wedding organizer dan Mua yang berdiri di sisi panggung. Berapa sisa tagihan untuk pesta ini? Tanyaku lantang. Seorang wanita dari pihak Weo maju dengan ragu. Masih ada sekitar 70% yang belum dilunasi, Bu. Rencananya akan dibayar sore ini setelah acara selesai. Aku tersenyum getir. Kalau begitu, catat baik-baik. Saya tidak akan mengeluarkan 1 rupiah pun untuk membayar sampah ini. Dan rekening yang digunakan pria ini untuk membayar uang muka sudah saya blokir saat ini juga. Rian dan Sheila terbelalak. Mereka tahu benar bahwa mereka tidak punya uang sepeser pun. Rian hanyalah seorang pengangguran yang hidup dari tunjangan bulanan yang kuberikan. Sekarang, kataku sambil menatap mereka berdua dengan hina. Keluar dari rumahku. Detik ini juga. Alana, tolong kita bicarakan baik-baik. Sheila mencoba memegang tanganku dengan wajah memelas. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu, teriakku. Keluar, bawa hanya baju yang melekat di badan kalian. Tapi tunggu, gaun itu, jas itu, semuanya belum dibayar, kan? Silakan urus sendiri dengan vendornya. Saya tidak peduli. Aku memberi isyarat kepada petugas keamanan rumah yang selama ini mengenalku sebagai bos mereka. Seret mereka keluar. Jangan biarkan mereka membawa satu barang pun dari rumah ini. Tamu undangan mulai mencemooh. Suara hinaan terdengar dari segala penjuru. Ganteng-ganteng ternyata parasit. Wanita tidak tahu diri, makan teman sendiri. Rian dan Sheila diseret turun dari pelaminan. Mereka mencoba melawan, namun tenaga para penjaga lebih kuat. Mereka dipaksa keluar dari gerbang rumah menuju jalan raya. Gaun pengantin Sheila yang panjang terseret-seret di aspal, menjadi kotor dan robek. Pihak Weo dan Mua yang panik karena tagihan mereka terancam tidak dibayar, langsung mengejar mereka ke jalanan, menagih janji pembayaran di depan orang banyak. Mereka lari terbirit-birit, dikejar oleh penagih hutang dan dihujani tatapan jijik dari para tamu yang kini membubarkan diri. Aku berdiri di teras rumah, melihat mereka menjauh dengan kondisi yang mengenaskan. Hancur. Itulah yang mereka rasakan sekarang. Tapi bagiku, ini baru permulaan. Aku akan menata kembali hidupku, tanpa parasit seperti mereka. Matahari Jakarta terasa lebih menyengat sore itu, seolah ikut menghakimi dua raga yang kini tengah lari terbirit-birit di sepanjang trotoar. Sheila, dengan gaun pengantin bal gown yang tadinya terlihat megah bak putri raja, kini tampak seperti onggokan kain perca yang malang. Bagian bawah gaunnya yang berbahan tule halus telah robek di sana-sini karena tersangkut pagar dan terseret aspal. Sepatu hak tingginya sudah entah kemana. Ia berlari dengan kaki telanjang yang mulai lecet dan menghitam. Di sampingnya, Rian tidak jauh berbeda. Jas tuxedo mahalnya sudah basah oleh keringat dingin. Napasnya tersengal, wajahnya yang biasanya dipenuhi keangkuhan kini hanya menyisakan ketakutan yang amat sangat. Rian, tunggu. Bayar dulu biaya muanya, teriak seorang wanita dari arah belakang. Itu adalah pemilik vendor tata rias yang sejak tadi mengejar mereka bersama 2 orang asistennya. Mas Rian, cicilan dekorasi dan catering belum lunas. Anda mau lari kemana? Suara pria dari tim wedding organizer, WO, ikut menggema, membelah kebisingan jalan raya. Orang-orang di pinggir jalan berhenti sejenak. Para pengendara motor memperlambat laju kendaraan mereka, mengeluarkan ponsel, dan mulai merekam pemandangan langka itu. Sepasang pengantin yang dikejar-kejar masa penagih hutang. Sialan, Alana benar-benar gila. Umpat Rian sambil terus berlari tanpa arah. Kenapa dia harus pulang hari ini? Rian, kakiku sakit sekali. Aku tidak kuat lagi, rintis Sheila sambil terisak. Riasan wajahnya yang memakan waktu 3 jam kini luntur oleh air mata dan keringat, membuatnya tampak seperti badut yang mengenaskan. Jangan berhenti sekarang, Sheila. Kalau kita tertangkap, mereka bisa menyeret kita ke polisi karena penipuan. Bentak Rian tanpa sedikit pun rasa iba. Sifat aslinya mulai keluar. Baginya, Sheila yang tadinya adalah kemenangan atas Alana, kini hanyalah beban yang memperlambat pelariannya. Sementara itu, di rumah mewah yang kini telah kembali sunyi,
aku berdiri di balkon lantai 2. Aku menyaksikan kerumunan orang di kejauhan yang masih menunjuk-nunjuk ke arah dua pengkhianat itu. Rasanya ada beban seberat ribuan ton yang terangkat dari pundakku, namun di saat yang sama, ada lubang kosong di hatiku yang terasa sangat perih. 3 tahun. 3 tahun aku mengabdi pada pria itu. Aku yang bekerja siang dan malam, aku yang menghadapi risiko kecelakaan kerja di pedalaman, aku yang menabung setiap perak demi masa depan kami. Dan dia hanya perlu duduk manis, menikmati fasilitas, dan rupanya, merencanakan pernikahan dengan sahabatku sendiri di atas penderitaanku. Ibu Alana, suara Pak RT mengejutkanku dari belakang. Beliau datang bersama beberapa warga yang tadi sempat menyaksikan keributan itu. Kami benar-benar tidak menyangka Pak Rian akan berbuat sejauh itu. Selama ibu di luar kota, dia selalu bilang kalau Sheila itu adalah asisten pribadi ibu yang membantu mengurus rumah. Aku tersenyum pahit. Asisten pribadi yang mengurus tempat tidur juga? Pak, maafkan keributan ini. Saya pastikan semua sisa kekacauan di depan rumah akan segera dibersihkan. Setelah mereka pergi, aku segera memanggil pengacaraku, Pak Broto. Pak Broto, saya ingin semua aset atas nama saya diamankan. Cabut semua hak akses Rian atas kendaraan, rekening bersama, dan apartemen di pusat kota. Saya juga ingin gugatan cerai didaftarkan besok pagi dengan bukti perzinahan dan penipuan, ujarku tegas melalui telepon. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Aku berjalan menuju kamar utama, kamar yang dulu kupikir adalah tempat paling aman di dunia ini. Di sana, aku melihat koper-koper Sheila yang masih terbuka. Isinya adalah barang-barang bermerek yang aku tahu benar dibeli dengan kartu kredit atas namaku. Dengan perasaan dingin, aku mengambil gunting besar dari laci dapur. Satu persatu, baju-baju mahal itu kukoyak. Tas-tas kulit yang dulu kupinjamkan padanya, kupotong talinya. Aku tidak ingin barang-barang ini ada di rumahku, tapi aku juga tidak akan membiarkan dia memilikinya. Setelah selesai, aku memasukkan potongan-potongan kain itu ke dalam kantong sampah besar dan melemparkannya ke tong sampah di depan rumah. Malam mulai jatuh. Rian dan Sheila tidak memiliki tempat tujuan. Mereka terjebak di sebuah taman kota yang gelap, bersembunyi di balik semak-semak agar tidak terlihat oleh vendor WO yang masih berkeliling mencari mereka. Rian, aku lapar. Aku tidak punya uang sepeser pun. Ponselku juga tertinggal di rumah Alana. Tangis Sheila pecah. Rian meraba sakunya. Kosong. Dia ingat bahwa dompetnya tadi diletakkan di atas meja rias saat dia sedang bersiap-siap. Semua kemewahan yang dia pamerkan tadi hanyalah fata morgana yang bersumber dari dompet istrinya. Diamlah, Sheila. Ini semua gara-gara idemu yang ingin pesta mewah. Kalau saja kita menikah di kawah saja, Alana mungkin tidak akan tahu secepat ini, bentar Rian. Loh, kok menyalahkan aku? Kamu juga yang mau pamer ke teman-temanmu kalau kamu orang kaya, kan? Kamu yang bilang Alana itu bodoh dan tidak akan curiga. Balas Sheila tidak mau kalah. Pertengkaran hebat terjadi di antara dua orang yang tadinya mengaku saling mencintai itu. Cinta mereka ternyata hanya sebatas harta. Begitu harta itu ditarik kembali oleh pemilik aslinya, yang tersisa hanyalah dua manusia egois yang saling menyalahkan. Di balik kegelapan malam, mereka tidak tahu bahwa besok pagi, seluruh jagat maya akan dihebohkan oleh video pengantin buronan yang viral. Aku sudah memastikan bahwa kehancuran mereka tidak hanya terjadi di rumahku, tapi di mata seluruh dunia. Harga diri yang mereka banggakan akan kuinjak hingga tak berbekas. Aku kembali ke meja kerjaku, membuka laptop, dan mulai menyusun strategi bisnis baru. Kalimantan telah memberiku kekuatan, dan pengkhianatan ini memberiku alasan untuk menjadi lebih kejam dari sebelumnya. Selamat datang di neraka yang kalian ciptakan sendiri, Rian dan Sheila. Pagi hari di Jakarta disambut dengan berita yang menggemparkan. Video rekaman dari para tamu dan tetangga mengenai kejadian pengantin buronan telah menyebar luas di media sosial. Tagar istri sah versus pelakor dan pengantin tanpa modal menjadi trending topik. Aku duduk di meja makan sambil menyesap kopi hitam tanpa gula, menatap layar televisi yang menayangkan potongan gambar Rian dan Sheila yang lari terbirit-birit dengan gaun robek. Rasanya pahit, namun ada kepuasan yang dingin menjalar di dadaku. Ibu Alana, semua dokumen sudah siap, ujar Pak Broto, pengacaraku, yang datang membawa map tebal. Kita tidak hanya menggugat cerai. Saya sudah mengumpulkan bukti-bukti bahwa Rian telah melakukan penggelapan dana perusahaan pribadi ibu untuk membiayai gaya hidupnya dan pernikahan ilegal ini. Aku mengangguk pelan. Lakukan, Pak Broto. Jangan beri mereka celah.
Saya ingin mereka tahu bahwa setiap butir nasi yang mereka makan dari uang saya selama ini adalah hutang yang harus dibayar mahal. Sementara itu, di sebuah kontrakan sempit dan pengap di pinggiran kota, satu-satunya tempat yang bisa mereka jangkau dengan sisa uang receh di saku celana Rian, suasana terasa seperti neraka. Rian dan Sheila duduk di atas lantai semen, tanpa alas. Sheila masih menggunakan sisa gaun pengantinnya yang kini sudah kotor oleh debu dan bau keringat. Rambutnya yang kemarin ditata rapi kini kusut masai. Rian, kita harus bagaimana? Pemilik WO itu terus mengirim pesan ancaman ke akun media sosialku. Mereka bilang akan melaporkan kita ke polisi jika tidak membayar sisa 200 juta itu sore ini. Isak Sheila. Wajahnya sembab, tidak ada lagi jejak kecantikan yang dulu ia banggakan untuk menggoda suamiku. Uang dari mana, Sheila? Kamu pikir aku punya pohon uang? Bentak Rian. Ia mencoba menghubungi beberapa temannya, namun nihil. Begitu berita itu viral, semua orang yang dulu menjilat padanya karena mengira dia kaya, kini memblokir nomornya. Mereka tidak ingin terseret dalam skandal pria parasit. Tiba-tiba, pintu kontrakan itu digedor dengan keras. Rian gemetar, mengira itu adalah penagih hutang dari vendor pernikahan. Namun, saat ia membuka pintu, yang berdiri di sana adalah 2 orang petugas kepolisian bersama Pak Broto. Saudara Rian, kami membawa surat perintah pemanggilan atas dugaan penggelapan aset dan penipuan yang dilaporkan oleh Ibu Alana, ujar salah satu petugas dengan nada datar. Rian lemas. Lututnya seakan berubah menjadi jeli. Ini pasti salah paham, Pak. Alana itu istri saya, uangnya adalah uang saya juga. Pak Broto tersenyum tipis, senyum yang mengandung ancaman. Bukan begitu prosedurnya, Saudara Rian. Harta yang Anda gunakan adalah harta bawaan Alana yang dihasilkan sebelum dan selama pernikahan melalui kontrak profesional yang sah atas namanya sendiri. Anda tidak memiliki hak akses tanpa izin, apalagi menggunakannya untuk menikahi wanita lain. Itu sudah masuk ranah pidana penggelapan. Sheila berteriak histeris saat melihat Rian akan dibawa. Lalu aku bagaimana? Aku tidak punya siapa-siapa di sini. Oh, jangan khawatir, Nona Sheila. Pak Broto menoleh padanya. Anda juga akan segera menerima surat gugatan perdata. Ibu Alana menuntut ganti rugi atas kerusakan nama baik dan pencurian barang-barang pribadi yang Anda bawa dari rumahnya. Jika Anda tidak bisa membayar, aset apapun yang Anda miliki, termasuk ponsel atau perhiasan yang Anda pakai, akan disita oleh pengadilan. Mereka berdua terdiam dalam kehancuran yang nyata. Rian dibawa ke kantor polisi dengan tangan terborgol, masih menggunakan kemeja putih pesta yang kini lusuh. Sementara Sheila ditinggalkan sendirian di kontrakan itu, tanpa uang, tanpa teman, dan dengan beban hutang ratusan juta rupiah yang membayanginya. Di sisi lain kota, aku mulai mendatangi kembali kantor-kantor relasi bisnisku. Aku menjelaskan situasi yang sebenarnya dengan kepala tegak. Alih-alih merasa malu, aku mendapatkan dukungan luar biasa. Banyak kolega yang justru kagum dengan keberanianku mengambil tindakan tegas. Alana, kami menghargai kejujuranmu. Seorang wanita yang mampu bertahan di lapangan Kalimantan selama 3 bulan sendirian pasti punya mental baja. Kami akan tetap mendukung proyekmu, ujar salah satu investor utamaku. Malam itu, aku kembali ke rumah. Aku memesan layanan pembersihan profesional untuk menyemprot seluruh rumah dengan desinfektan dan wewangian baru. Aku ingin membuang semua jejak, hama, yang pernah tinggal di sini. Aku duduk di balkon, menatap bintang-bintang di langit Jakarta. Aku teringat saat-saat aku menangis sendirian di kamp proyek di Kalimantan karena merindukan Rian. Betapa bodohnya aku saat itu. Namun, air mata itu kini telah mengering dan mengkristal menjadi tekad yang tak tergoyahkan. Aku telah menghancurkan harga diri mereka di depan umum. Dan sekarang, aku akan memastikan mereka tidak akan pernah punya masa depan lagi di kota ini. Pembalasanku belum selesai. Ini baru bab ketiga. Aku akan memastikan mereka merasakan bagaimana rasanya merangkak dari dasar lumpur, tanpa ada tangan yang bersedia membantu. Kehidupan baruku baru saja dimulai, dan kali ini, Alana tidak akan pernah menjadi wanita yang bisa dimanfaatkan lagi. Dinding sel kantor polisi itu terasa dingin dan lembab, sangat kontras dengan kamar ber-AC yang biasa Rian nikmati. Bau pesing dan asap rokok murahan menyeruak ke indera penciumannya. Di sudut ruangan, Rian meringkuk, memeluk lututnya sendiri. Jas tuxedo yang ia banggakan kini sudah dilepas, menyisakan kemeja putih yang kini berwarna abu-abu karena debu dan keringat yang mengering. Wai, pengantin baru.
Kenapa mukanya ditekuk begitu? Ledek seorang tahanan bertato di sudut lain sel. Gelak tawa narapidana lain pecah, menggema di ruangan sempit itu. Rian hanya diam. Ia terlalu takut untuk menjawab. Pikirannya melayang pada Alana. Dulu, jika ia mengeluh sakit kepala sedikit saja, Alana akan langsung memijatnya dan menyiapkan teh hangat. Sekarang, wanita yang sama itulah yang menjebloskannya ke tempat mengerikan ini. Ia baru sadar, selama ini ia tidak memiliki apapun. Tanpa Alana, dia bukan siapa-siapa. Dia hanyalah seorang pria pengangguran yang kehilangan harga diri. Sementara itu, di luar sana, Sheila mengalami nasib yang tak kalah mengenaskan. Setelah diusir dari kontrakan karena tidak bisa membayar uang muka, ia terpaksa menggelandang. Dengan membawa satu tas kecil berisi sisa pakaian yang tidak sempat digunting Alana, ia mencoba melamar pekerjaan ke beberapa toko di pinggiran kota. "Maaf, kami tidak menerima karyawan baru," ujar seorang pemilik toko roti dengan ketus. "Tapi Pak, saya punya pengalaman di bidang administrasi. Saya bisa apa saja," mohon Sheila dengan wajah memelas. Si pemilik toko menatapnya tajam, lalu menunjukkan layar ponselnya. Di sana terpampang video viral saat Sheila diseret keluar dari rumah Alana dengan gaun pengantin robek. "Kamu wanita yang ada di video ini, kan? Yang merebut suami sahabatnya sendiri? Maaf ya, toko saya ini toko halal. Saya tidak mau ada pelakor yang bekerja di sini, bisa-bisa pelanggan saya kabur karena jijik." Pintu toko ditutup tepat di depan wajah Sheila. Ia berdiri terpaku di trotoar, merasa seluruh dunia sedang meludahi wajahnya. Setiap kali ia berjalan, orang-orang berbisik-bisik. Itu dia wanita tidak tahu diri itu? Atau, kasihannya, cantik-cantik ternyata pencuri suami orang. Rasa lapar mulai melilit perutnya. Ia mencoba menghubungi keluarganya di kampung, namun jawabannya justru lebih menyakitkan. "Jangan pulang ke rumah ini, Sheila. Ayah dan ibu sudah menanggung malu karena ulahmu. Seluruh desa sudah tahu kelakuanmu dari internet. Kamu sudah kami coret dari kartu keluarga." Suara ayahnya terdengar bergetar karena amarah sebelum sambungan telepon diputus. Sheila jatuh terduduk di bangku taman. Ia menatap tangannya yang dulu selalu mulus karena sering perawatan di salon mahal menggunakan uang Alana. Kini, kuku-kukunya patah dan kulitnya kusam. Ia teringat bagaimana dulu ia menertawakan Alana yang bekerja keras di Kalimantan, menyebut Alana wanita bodoh yang mau saja diperas. Sekarang, ia sadar betapa bodohnya dirinya sendiri karena mengira bisa merebut kebahagiaan dari hasil rampokan. Di kantornya, aku sedang meninjau laporan keuangan terbaru. Pak Broto masuk dengan membawa kabar terbaru. Rian mulai menyerah, "Bu Alana." Dia memohon untuk bertemu dengan ibu. Katanya dia mau minta maaf dan berjanji akan menceraikan Sheila asalkan laporan dicabut. Lapor Pak Broto. Aku menyandarkan punggung di kursi kebesaranku, lalu tertawa kecil. "Minta maaf? Setelah dia berpesta di atas keringatku?" "Beritahu dia, Pak Broto, permohonan maafnya tidak laku di sini. Lanjutkan proses hukumnya. Saya ingin dia merasakan hukuman maksimal atas penggelapan uang perusahaan saya." "Lalu bagaimana dengan Sheila, Bu? Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa teman, tanpa uang, dan tanpa martabat. Biarkan dia tahu bahwa di dunia ini, pengkhianatan memiliki bunga yang sangat tinggi yang harus dibayar sampai lunas." Aku berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke jalan raya. Di bawah sana, Jakarta terus bergerak. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Rasa sakit itu masih ada, namun telah kutransformasikan menjadi bensin yang membakar semangatku untuk sukses. Malam itu, aku menerima email bahwa proyek baruku di Kalimantan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Aku akan kembali ke sana dalam beberapa hari, bukan sebagai wanita yang rindu rumah, tapi sebagai pengusaha sukses yang telah membuang sampah dari hidupnya. Rian dan Sheila mungkin mengira mereka telah menghancurkan hatiku. Mereka salah. Mereka hanya menghancurkan topeng kesabaranku, dan di baliknya, muncul Alana yang sesungguhnya, wanita yang tak akan pernah bisa dihancurkan lagi. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa begitu sesak dan panas. Bukan karena pendingin ruangannya mati, melainkan karena atmosfer ketegangan yang memenuhi setiap sudut. Hari ini adalah sidang perdana Rian atas kasus penggelapan aset perusahaan. Aku duduk di barisan depan dengan pakaian kerja yang sangat rapi. Setelan blazer berwarna biru dongker yang memberikan kesan otoritas dan kekuatan. Aku tidak lagi tampak seperti wanita yang baru pulang dari hutan. Aku adalah Alana, direktur utama yang dikhianati. Pintu samping terbuka.
Dua petugas mengawal Rian masuk ke ruang sidang. Seluruh pengunjung, yang sebagian besar adalah wartawan dan orang-orang penasaran, langsung memotretnya. Rian tampak sangat menyedihkan. Rambutnya berminyak, wajahnya kusam, dan ia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye di atas kemeja putihnya yang sudah menguning. Saat ia melewati bangkuku, ia sempat melirikku dengan tatapan memohon. Matanya berkaca-kaca, mencoba mencari sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada di hatiku. Namun, aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah dia adalah serangga yang tak sengaja lewat. Sidang perkara nomor 402 atas nama terdakwa Rian Prasetya dinyatakan dibuka, suara hakim ketua mengetuk palu, memecah keheningan. Jaksa penuntut umum mulai membacakan dakwaan. Daftar itu sangat panjang. Mulai dari penggunaan dana operasional perusahaan untuk kepentingan pribadi, penarikan tunai tanpa izin dari rekening cadangan darurat, hingga pemalsuan tanda tangan pada dokumen pembelian properti yang ternyata ia gunakan sebagai mahar palsu untuk Sheila. Terdakwa secara sadar memanfaatkan ketidakhadiran istrinya yang sedang bertugas di luar pulau untuk menguras aset perusahaan demi kepentingan pesta pernikahan ilegal dengan pihak ketiga, tegas jaksa. Di kursi terdakwa, Rian mulai terisak. Saya terpaksa, Pak Hakim. Saya merasa diabaikan oleh istri saya yang selalu sibuk bekerja, dalihnya dengan suara bergetar. Mendengar itu, aku hampir tertawa di tengah persidangan. Diabaikan? Aku bekerja hingga larut malam di tengah hutan Kalimantan demi membayar cicilan rumah yang ia tempati, demi memastikan dia bisa makan enak setiap hari, dan dia menyebutnya sebagai alasan untuk mencuri? Sungguh mentalitas pecundang yang luar biasa. Sementara itu, di luar gedung pengadilan, pemandangan yang lebih tragis sedang berlangsung. Sheila berdiri di trotoar, tidak berani masuk karena malu namun tidak punya tempat lain untuk pergi. Ia sudah diusir dari kontrakan kumuhnya karena tak mampu membayar meski hanya Rp500.000. Sheila mencoba mendekati beberapa mantan teman sosialitanya yang hadir di persidangan untuk memberikan dukungan padaku. Fanya, tolong, pinjami aku uang sedikit saja. Aku belum makan dari kemarin. Bisik Sheila sambil menarik ujung baju salah satu wanita yang dulu sering ia ajak belanja menggunakan uangku. Wanita bernama Fanya itu menepis tangan Sheila seolah-olah tangan itu adalah kotoran. Jangan sentuh aku. Kamu tidak lihat sekarang seluruh Indonesia tahu kamu itu siapa? Kamu itu sampah, Sheila. Jangan bawa sial padaku. Sheila jatuh terduduk di aspal yang panas. Ia terpaksa mengeluarkan sebuah kardus bekas dan menuliskan kata-kata yang tak pernah ia bayangkan akan ia tulis seumur hidupnya. Mohon bantuan seikhlasnya untuk makan. Ia mengemis di depan pengadilan tempat pria yang katanya ia cintai sedang diadili. Air matanya menghapus sisa-sisa harga diri yang mungkin masih menempel di jiwanya. Kembali ke dalam ruang sidang, Pak Broto memberikan bukti tambahan yang sangat mematikan. Rekaman suara Rian dan Sheila yang sedang merencanakan cara untuk menguasai seluruh harta Alana jika suatu saat Alana, kecelakaan, di proyek Kalimantan. Kami punya bukti bahwa niat mereka bukan hanya selingkuh, tapi juga ingin menguasai harta klien saya secara total melalui rencana jahat, ujar Pak Broto tenang. Riuh rendah suara penonton sidang memenuhi ruangan. Hakim mengetuk palu berkali-kali untuk menenangkan suasana. Rian tertunduk dalam-dalam. Ia tahu lubang yang ia gali sendiri sudah terlalu dalam untuk ia lompati. Setelah sidang ditunda, aku berjalan keluar gedung dengan langkah pasti. Di dekat gerbang, aku melihat Sheila yang sedang meringkuk memegang kardus pengemisnya. Beberapa orang lewat melempar koin sambil mencaci makinya. Saat ia melihatku, ia mencoba berdiri dan berlari ke arahku. Alana, Alana, ampuni aku mengaku salah, aku hanya diperalat Rian, teriaknya histeris. Para pengawalku langsung menghadangnya. Aku berhenti tepat di depannya, menatapnya dari balik kacamata hitamku. Kamu bilang diperalat, Sheila? Bukankah kamu yang bilang di chat itu kalau aku, bodoh dan mudah dibohongi? Tanyaku dengan nada rendah namun tajam. Sheila terdiam, wajahnya pucat pasi. Dulu kamu makan dari piringku, sekarang makanlah dari debu jalanan. Itu tempat yang paling pantas untukmu, kataku dingin sebelum masuk ke dalam mobil mewahku. Mobil mulai melaju, meninggalkan sosok wanita yang kini dihina oleh setiap orang yang lewat. Aku menarik napas panjang. Kehancuran mereka hampir lengkap. Rian akan membusuk di penjara, dan Sheila akan terus dihantui oleh rasa malu yang tak akan pernah hilang seumur hidupnya. Dan aku
Aku baru saja memesan tiket kembali ke Kalimantan untuk melanjutkan kerajaan bisnisku yang kini jauh lebih besar. 1 tahun telah berlalu sejak badai di pelaminan itu pecah. Langit Jakarta sore ini berwarna jingga keemasan, memantul di dinding kaca gedung perkantoran baru di kawasan Sudirman. Di lantai teratas gedung itu, sebuah plakat kuningan mengkilap bertuliskan, Alana Empire Holding. Ini bukan lagi sekadar perusahaan konstruksi kecil, ini adalah hasil dari dendam yang diubah menjadi ambisi, dari keringat yang dikristalkan menjadi kekuasaan. Aku berdiri di balik jendela besar, menyesap teh melati hangat. Pakaianku kini bukan lagi jaket lapangan penuh debu, melainkan setelan sutra khusus yang dipesan dari perancang ternama. Namun, di balik kemewahan ini, mataku tetaplah mata yang sama. Mata yang telah melihat pengkhianatan paling keji dan bersumpah tidak akan pernah tunduk lagi. Ibu Alana, laporan tahunan dari proyek Kalimantan sudah masuk. Keuntungan kita naik 300% setelah akuisisi lahan tambang bulan lalu. Suara sekretarisku, Maya, memecah keheningan. Aku hanya mengangguk kecil. Uang bukan lagi masalah bagiku. Uang kini hanyalah alat untuk memastikan bahwa siapapun yang mencoba mengusikku akan berakhir di dasar tanah. Bagaimana kabar, mereka? Tanyaku singkat tanpa menoleh. Maya sudah tahu siapa yang kumaksud. Dia membuka tabletnya dan membacakan laporan yang rutin kutitipkan pada informan pribadiku. Rian Prasetya masih menjalani masa hukumannya di lapas Cipinang. Kabarnya dia sering menjadi bulan-bulanan narapidana lain karena kasusnya yang viral sebagai pria parasit. Dia sempat mengajukan remisi, namun ditolak karena perilakunya yang tidak stabil di dalam sel. Dia menderita depresi berat dan sering berteriak memanggil nama ibu saat malam hari. Aku tersenyum tipis. Memanggil namaku? Mungkin dia merindukan kenyamanan yang dulu kuberikan secara cuma-cuma, atau mungkin dia dihantui oleh bayang-bayang kesalahannya sendiri. Tapi bagiku, Rian sudah mati sejak hari aku melihat papan bunga di depan rumahku itu. Lalu, wanita itu? Sheila? Maya menarik napas panjang. Dia sempat bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah kedai kecil di pinggiran kota menggunakan nama palsu. Namun, seminggu yang lalu identitasnya terbongkar karena ada pelanggan yang mengenalinya dari video viral setahun lalu. Dia dipecat secara tidak hormat tanpa pesangon. Sekarang, informan saya melaporkan dia terlihat tinggal di kolong jembatan dekat terminal. Kondisinya sangat memprihatinkan, Bu. Dia menderita penyakit kulit akut dan kelaparan. Bagus, jawabku pendek. Jangan beri dia bantuan, tapi pastikan dia tidak mati. Aku ingin dia terus hidup dalam kondisi itu. Biarkan dia merasakan setiap detik kehinaan yang dia tanam sendiri. Malam itu, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Aku ingin melihat langsung sisa-sisa kehancuran itu. Dengan mobil SUV hitam sederhana yang tidak mencolok, aku meminta supirku berkendara menuju area terminal yang disebutkan Maya. Dari balik kaca mobil yang gelap, aku melihat pemandangan yang akan membuat siapapun merasa iba, tapi bukan aku. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, seorang wanita dengan pakaian yang lebih mirip gombalan kain duduk bersila di atas kardus. Rambutnya yang dulu selalu dicat pirang dan tertata rapi kini kusam, kusut, dan sebagian rontok. Wajah yang dulu ia gunakan untuk menggoda suamiku kini dipenuhi noda hitam dan cekung karena gizi buruk. Itu Sheila. Wanita yang dulu menyebut dirinya sahabatku. Wanita yang memakai uangku untuk membeli gaun pengantin impiannya. Dia sedang mengais-ngais sisa makanan dari sebuah bungkusan plastik yang dibuang orang di dekat tempat sampah. Saat ada orang lewat, dia menunduk dalam-dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya yang kini menjadi simbol nasional untuk pelakor tak tahu diri. Aku menurunkan sedikit kaca mobilku. Bau busuk dari area itu menusuk hidung, tapi aku ingin dia merasakan kehadiranku. Sheila mendongak sejenak, matanya yang layu menatap ke arah mobilku. Dia tidak bisa melihatku di balik kaca gelap. Tapi entah mengapa, dia tampak gemetar. Seolah instingnya memberitahu bahwa sang predator sedang mengawasinya dari kegelapan. Jalan, perintahku pada supir. Cukup. Melihatnya seperti itu sudah lebih dari cukup untuk membuat tidurku nyenyak malam ini. Keesokan harinya, aku mendapat kunjungan tak terduga. Ibu Rian. Mantan mertuaku yang dulu selalu memuji-mujiku hanya saat aku memberikan dia uang belanja bulanan, datang ke kantor. Dia tampak menua 10 tahun. Pakaiannya yang dulu selalu bermerek kini tampak usang. Alana, ibu mohon, nak, isaknya sambil bersimpuh di lantai kantorku. Tolong cabut laporanmu.
Rian sudah hancur di dalam sana. Dia sakit-sakitan. Ibu tidak punya uang lagi untuk mengobatinya. Rumah ibu di kampung sudah disita bank karena Rian menjadikannya jaminan tanpa sepengetahuan ibu. Aku menatap wanita tua itu tanpa emosi. Aku ingat betul, saat Rian berselingkuh, ibu ini tahu. Dia tahu Sheila sering menginap di rumah saat aku di Kalimantan, tapi dia diam saja karena Sheila sering menyuapnya dengan tas-tas mewah hasil gesek kartu kreditku. Ibu ingat saat ibu bilang pada tetangga kalau saya adalah istri yang tidak becus karena lebih memilih bekerja daripada melayani suami? Tanyaku pelan. Ibu Rian tersedak tangisnya sendiri. Ibu hilaf, Alana. Ibu hanya mengikuti kata Rian. Ibu tidak hilaf. Ibu serakah, potongku tegas. Dan sekarang, keserakahan itu telah memakan putra ibu sendiri. Jangan datang lagi ke sini. Uang saya tidak lagi terbuka untuk orang-orang yang berkhianat. Jika ibu butuh makan, pergilah ke dinas sosial, jangan ke saya. Aku memanggil petugas keamanan untuk membawanya keluar. Tidak ada air mata, tidak ada rasa sesal. Di dunia ini, kau mendapatkan apa yang kau tanam. Sore harinya, aku kembali ke meja kerjaku. Ada sebuah undangan besar di atas meja. Itu adalah undangan dari Asosiasi Pengusaha Wanita Tingkat Asia Pasifik. Aku terpilih sebagai Businesswoman of the Year. Aku berdiri di depan cermin besar di ruangan itu. Aku menyentuh wajahku sendiri. Alana yang lama, yang lembut dan mudah percaya, telah terkubur di bawah hutan Kalimantan dan puing-puing pesta pernikahan palsu itu. Alana yang baru ini terbuat dari baja dan beton. Kehidupan baruku telah tertata dengan sempurna. Aku memiliki kekuasaan, kekayaan, dan yang paling penting, kedamaian hati yang tidak lagi bergantung pada pria manapun. Setiap kali keringat bercucuran di dahi saat aku bekerja keras, aku tidak lagi merasa lelah. Karena aku tahu, keringat ini tidak lagi digunakan untuk menghidupi benalu, melainkan untuk membangun menara keberhasilanku sendiri. Aku mengambil ponselku dan menghapus folder terakhir yang berisi foto-foto masa laluku. Dengan satu sentuhan tombol, semuanya lenyap. Sama seperti Rian dan Sheila yang telah lenyap dari martabat manusia. Aku melangkah keluar kantor dengan kepala tegak. Di luar, dunia menungguku. Dan aku siap menaklukkannya, sekali lagi, dengan cara yang jauh lebih elegan. Pembalasan terbaik bukanlah dengan membunuh, melainkan dengan hidup sangat sukses hingga musuhmu merasa mati setiap kali melihat namamu disebut. Dan aku, Alana, telah memenangkan peperangan ini. Dinding beton lapas Cipinang seolah semakin menghimpit raga Rian yang kini tampak tinggal tulang berbalut kulit. Di dalam sel yang dihuni oleh belasan orang itu, aroma keringat, asap rokok, dan pembuangan yang mampet telah menjadi napas sehari-harinya. Tidak ada lagi parfum mewah yang dulu selalu ia semprotkan ke lehernya. Tidak ada lagi jam tangan bermerek yang ia pamerkan di depan teman-temannya. Wai, parasit. Giliranmu sikat WC. Bentak seorang pria berbadan tambun yang menjadi penguasa sel itu. Rian tersentak. Ia segera berdiri dengan kaki gemetar. Iya, Bang. Segera, jawabnya lirih. Suaranya yang dulu lantang kini terdengar seperti cicitan tikus. Setelah selesai membersihkan lantai kamar mandi yang menjijikkan, Rian duduk di sudut sel, mencoba mengatur napasnya yang mulai sering sesak. Satu-satunya hiburan bagi para narapidana adalah sebuah televisi tabung tua yang digantung tinggi di aula tengah, yang bisa mereka lihat melalui celah jeruji besi. Sore itu, televisi sedang menayangkan berita ekonomi dan gaya hidup. Tiba-tiba, mata Rian terbelalak. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa sakit di dadanya. Di layar kaca itu, terpampang sosok wanita yang sangat ia kenali. Wanita itu turun dari helikopter pribadi di sebuah proyek pertambangan raksasa. Ia mengenakan helm proyek berwarna putih dengan logo perusahaan yang megah. Wajahnya bersinar, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Alana, sang ratu konstruksi, kembali mencetak sejarah dengan kontrak kerja sama internasional senilai triliunan rupiah. Suara presenter televisi itu terdengar menggema di lorong penjara. Lihat itu. Itu kan Alana, pengusaha yang dikhianati suaminya dulu, kan? Seru salah satu narapidana sambil menunjuk ke arah televisi. Gila, makin cantik dan makin kaya saja dia setelah cerai. Kasihan banget suaminya yang bego itu, sudah kehilangan berlian demi sampah. Rian merosot di lantai sel. Air matanya menetes. Namun bukan air mata penyesalan yang murni, melainkan tangis keputusasaan karena ia sadar betapa bodohnya ia telah melepaskan segalanya. Alana,
bisiknya lirih. Ia teringat saat-saat Alana pulang dari kantor dengan wajah lelah, namun tetap tersenyum manis padanya. Ia teringat bagaimana Alana selalu memuji setiap masakan sederhana yang ia buat, padahal Alana lah yang membeli semua bahan makanannya. Alana yang dulu adalah rumah baginya, tempat ia bisa hidup tanpa harus merasa kekurangan sepeser pun. Kini, wanita itu berada di puncak dunia, sementara dia mendekam di lubang gelap yang tak berujung. Tiba-tiba, pintu sel terbuka. Seorang petugas sipir masuk sambil membawa sepucuk surat. "Rian Prasetya, ada surat untukmu," kata petugas itu sambil melemparkan amplop putih ke arahnya. Dengan tangan gemetar, Rian membukanya. Ia berharap itu adalah surat dari ibunya atau mungkin, secerca harapan, surat dari pengacara Alana yang menawarkan perdamaian. Namun, saat ia melihat isinya, harapannya hancur berkeping-keping. Itu adalah dokumen pengadilan. Bukan soal perdamaian, melainkan vonis tambahan atas kasus pemalsuan dokumen yang baru saja diputuskan. Masa hukumannya ditambah 3 tahun lagi. Dan yang lebih menyakitkan, di balik surat itu ada selembar foto hasil tangkapan layar media sosial. Foto itu menunjukkan Sheila, istri Siri yang ia banggakan, sedang mengemis di lampu merah dengan kondisi yang menjijikkan. Rambutnya pitak, wajahnya dipenuhi koreng, dan ia tampak sedang dimaki oleh seorang pengendara mobil. "Tidak!" Rian berteriak histeris, meremas surat itu hingga hancur. "Berisik, bodoh. Diam atau kau mau kupukul?" ancam penghuni sel lain. Rian membenturkan kepalanya ke dinding beton yang dingin. Ia merasa seperti sedang menonton film horor yang tidak ada akhirnya, dan ia adalah pemeran utama yang sedang disiksa secara perlahan. Kehancuran ini begitu sempurna. Alana tidak perlu datang ke sini untuk meludahi wajahnya. Alana cukup menjadi sukses, dan itu sudah menjadi pedang yang mengiris-iris jiwa Rian setiap hari. Di layar televisi, Alana tampak sedang tersenyum ramah kepada para wartawan. Ia terlihat begitu bahagia, begitu bebas. Ia sama sekali tidak menyebut nama Rian. Baginya, Rian bukan lagi seorang musuh, melainkan hanya debu masa lalu yang sudah lama dibersihkan. Rian menangis sejadi-jadinya di pojokan sel yang bau, sementara suara tawa para narapidana lain seolah menjadi musik latar bagi penderitaannya yang abadi. Jakarta sedang diguyur hujan badai saat Sheila menyeret langkahnya yang pincang menuju kawasan pusat bisnis Sudirman. Bau tubuhnya yang sudah berbulan-bulan tidak tersentuh sabun bercampur dengan aroma aspal basah yang menyengat. Ia mengenakan plastik sampah yang ia lubangi sebagai mantel darurat, mencoba melindungi luka-luka di kulitnya dari perihnya air hujan. Matanya yang cekung menatap nanar ke arah gedung pencakar langit dengan logo emas, Alana Empire. Gedung itu berdiri angkuh, menantang petir yang menyambar di langit, persis seperti pemiliknya. "Aku harus bertemu Alana," gumamnya dengan suara parau. "Dia dulu sahabatku. Dia tidak mungkin setega ini melihatku mati di jalanan. Pasti ini semua hanya emosi sesaat." Sheila masih terperangkap dalam delusinya. Ia masih merasa bahwa hubungan mereka selama bertahun-tahun bisa menjadi tiket keselamatannya. Ia lupa bahwa dialah yang pertama kali menghunuskan belati ke punggung sahabatnya itu saat Alana sedang berjuang di tengah hutan. Saat ia mencoba memasuki lobi gedung yang megah dan mengkilap itu, seorang petugas keamanan bertubuh tegap langsung mencegatnya. "Mau kemana, Nek? Tempat sampah ada di belakang, jangan lewat sini," bentak petugas itu dengan wajah jijik. Saya ingin bertemu Alana. Saya temannya. Tolong, katakan padanya ini Sheila," isak Sheila sambil mencoba menerobos masuk. Petugas itu tertawa terbahak-bahak, tawanya terdengar menyakitkan di telinga Sheila. "Teman, kamu lihat kaca tidak? Bu Alana itu orang paling terpandang di kota ini. Mana mungkin dia punya teman gelandangan seperti kamu. Pergi sebelum saya panggil polisi. Saya mohon, sebentar saja." Sheila bersimpuh di lantai lobi yang dingin, meninggalkan noda lumpur hitam di atas marmer Italia yang mahal. Keributan itu menarik perhatian orang-orang di lobi. Para karyawan yang pulang kantor dengan pakaian rapi berhenti sejenak, menatap Sheila seolah melihat bangkai tikus yang tergeletak di tengah jalan. Beberapa dari mereka mulai mengeluarkan ponsel dan merekam. Bukankah itu pelakor yang dulu viral?" "Iya, benar. Lihat kondisinya, mengenaskan sekali. Karma itu nyata ya. Tuhan memang adil. Dulu pesta pakai uang orang, sekarang makan dari tong sampah." Sheila menutup telinganya, namun suara-suara itu tetap menembus hingga ke ulu hati. Tiba-tiba, suara denting lift terdengar.
Pintu lift terbuka, dan suasana lobi mendadak hening. Aku keluar dari sana, dikelilingi oleh barisan asisten dan pengawal pribadi. Aku mengenakan gaun formal berwarna merah darah yang kontras dengan suasana hujan di luar. Langkah kakiku yang menggunakan sepatu hak tinggi berbunyi klak-klak-klak dengan ritme yang tenang dan berwibawa. Aku berhenti tepat 3 meter di depan sosok yang meringkuk di lantai itu. Alana? Sheila merangkak, mencoba menggapai ujung sepatuku. Alana, tolong aku lapar, Alana. Aku sakit. Aku mengaku salah. Aku mohon, beri aku sedikit saja uang untuk makan. Aku menatapnya dari ketinggian. Tidak ada kebencian di mataku, hanya ada kekosongan. Dan bagiku, kekosongan jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Siapa Anda? Tanyaku datar. Sheila tertegun. Ini aku, Alana. Sheila, sahabatmu yang dulu sering tidur di rumahmu yang kau pinjami baju? Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat Sheila menggigil. Sahabat saya sudah mati setahun yang lalu. Dia dikubur di bawah tenda pernikahan mewah yang dibangun dengan uang saya. Anda hanyalah orang asing yang sedang mengotori lantai gedung saya. Alana, aku mohon, aku akan melakukan apa saja. Jadi pembantumu pun tidak apa-apa, asal aku tidak tidur di jalanan lagi. Sheila meratap, air matanya mencuci sedikit lumpur di pipinya yang kempot. Aku memberi isyarat kepada sekretarisku. Maya maju dan membuka sebuah map kecil. Nona Sheila, ujar Maya dengan nada profesional yang dingin. Berdasarkan catatan pengadilan, Anda masih memiliki hutang ganti rugi sebesar 1,2 miliar rupiah kepada Ibu Alana. Selain itu, ada laporan baru dari beberapa vendor pernikahan yang mencari Anda karena penipuan. Jika Anda tetap di sini, kami terpaksa memanggil petugas kepolisian untuk menyerahkan Anda kepada mereka. Mendengar kata polisi, Sheila gemetar hebat. Ketakutannya pada penjara lebih besar daripada rasa laparnya. Aku membungkuk sedikit, menatap matanya yang penuh ketakutan. Kamu ingin hidup enak dariku, Sheila? Kamu pikir suamiku adalah kunci menuju kekayaan? Sekarang lihatlah pria yang kamu rebut itu. Dia sedang membersihkan kotoran manusia di sel penjara. Dan kamu bahkan lebih rendah dari itu. Aku mengambil selembar uang 100.000 rupiah dari tas kecilku. Aku tidak memberikannya pada tangannya, melainkan menjatuhkannya tepat di atas genangan air lumpur di dekat kakinya. Ambil itu. Beli makan untuk malam ini. Setelah itu, jangan pernah tunjukkan wajahmu di radius 1 kilometer dari gedung ini atau rumahku. Karena jika kamu melakukannya lagi, aku tidak akan hanya diam. Aku akan memastikan kamu berakhir di tempat yang jauh lebih buruk dari kolong jembatan. Aku melangkah melewati Sheila tanpa menoleh lagi. Sepatuku sengaja menginjak sedikit ujung plastik sampahnya, seolah ia hanyalah debu yang mengganggu jalanku. Di belakangku, Sheila menjerit histeris sambil memungut uang yang sudah basah dan kotor itu. Orang-orang di lobi menertawakannya, melempari dia dengan tisu bekas, dan mengusirnya keluar ke tengah hujan deras. Aku masuk ke dalam mobil limosinku yang hangat. Di dalam, musik klasik mengalun lembut. Aku melihat dari jendela saat Sheila diseret keluar oleh satpam ke trotoar. Dia jatuh terjungkal di tengah hujan, memeluk uang 100.000 itu seolah itu adalah nyawanya. Pembalasanku hari ini selesai. Aku tidak perlu membunuhnya. Melihatnya kehilangan setiap inci martabatnya sebagai manusia adalah kematian yang jauh lebih lama dan menyakitkan. Aku adalah Alana, dan aku telah menata hidupku di atas reruntuhan mimpi-mimpi mereka yang jahat. Matahari pagi di Bali terasa begitu berbeda dengan panasnya hutan Kalimantan atau pengapnya gedung perkantoran di Jakarta. Di teras sebuah villa pribadi yang menghadap langsung ke Samudra Hindia, aku duduk tenang sembari menikmati sarapan sehatku. Tidak ada lagi beban di pundak. Tidak ada lagi kecemasan akan dikhianati. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki seseorang untuk bersandar, melainkan menjadi sandaran yang kokoh bagi diriku sendiri. Setahun terakhir, bisnisku telah merambah ke sektor energi terbarukan. Aku tidak lagi hanya membangun gedung, tapi juga membangun harapan. Aku mendirikan yayasan untuk wanita-wanita korban kekerasan domestik dan mereka yang dikhianati secara finansial. Membantu mereka bangkit adalah terapi terbaik bagi luka lamaku. Ibu Alana, ada telepon dari Pak Broto, ujar asisten pribadiku, menyerahkan ponsel yang bergetar. Iya, Pak Broto. Ibu, saya baru saja mendapat kabar dari pihak Lapas Cipinang. Rian Prasetya dilarikan ke rumah sakit Polri pagi tadi.
Kondisinya kritis. Gagal ginjal kronis dan komplikasi paru-paru karena sanitasi sel yang buruk serta stres berkepanjangan. Pihak lapas bertanya apakah ada keluarga yang bisa dihubungi, karena ibunya sendiri sudah jatuh sakit dan tidak punya biaya untuk datang. Aku menatap ombak yang pecah di bibir pantai. Lalu, apa hubungannya dengan saya, Pak Broto? Kami sudah lama bercerai secara hukum dan negara. Saya tidak memiliki keterikatan apapun lagi dengannya. Saya tahu, Bu. Saya hanya menjalankan prosedur informasi. Rian terus menggumamkan nama ibu. Dia memohon untuk bertemu sekali saja sebelum semuanya terlambat. Aku terdiam sejenak. Apakah aku ingin melihatnya? Melihat pria yang dulu kupuja kini menjadi rongsokan manusia? Tidak. Jawabku tegas. Katakan padanya, Alana yang dia kenal sudah lama mati karena perbuatannya. Dan Alana yang sekarang tidak memiliki waktu untuk menengok. Masa lalu yang sudah membusuk. Biarkan dia menjalani sisa waktunya dengan bayang-bayang kesalahannya. Itu adalah hukuman Tuhan yang paling adil. Di saat yang sama, di sebuah bangsal rumah sakit yang dijaga ketat oleh petugas kepolisian, Rian terbaring lemah. Tubuhnya yang dulu berisi kini hanya menyisakan kulit yang membungkus tulang. Matanya kuning, napasnya tersengal-sengal dibantu oleh mesin oksigen yang berbunyi teratur namun mencekam. Setiap kali ia memejamkan mata, yang ia lihat bukanlah Sheila, melainkan Alana. Alana yang sedang tersenyum mengenakan helm proyek. Alana yang sedang menyeka keringatnya di tengah terik matahari Kalimantan demi mengiriminya uang. Emma, maaf. Bisiknya di balik masker oksigen. Suaranya hampir tak terdengar, tenggelam oleh bunyi mesin. Ia teringat betapa sombongnya ia saat pesta pernikahan itu. Ia merasa telah menang, merasa telah berhasil menipu wanita paling hebat yang pernah ia temui. Ternyata, kemenangan itu hanya bertahan beberapa jam, dan harganya adalah seluruh sisa hidupnya. Pintu bangsal terbuka. Ia berharap itu Alana. Namun, yang muncul hanyalah seorang perawat yang datang untuk mengganti botol infus. Tidak ada bunga, tidak ada keluarga, tidak ada teman. Hanya kesunyian dan penyesalan yang menusuk-nusuk jiwanya. Di sisi lain kota, Sheila sedang mengais di tempat pembuangan sampah di belakang sebuah pasar tradisional. Penyakit kulit di tangannya semakin parah, bernanah dan perih. Ia melihat sebuah koran bekas yang memuat foto Alana sedang berjabat tangan dengan presiden dalam sebuah acara peresmian bendungan. Sheila meremas koran itu dan menangis terseduh-seduh di antara tumpukan sampah. Ia teringat bagaimana dulu ia sering mengejek Alana yang kulitnya menghitam karena kerja lapangan. Sekarang, kulitnya sendiri hancur karena kotoran, sementara Alana tampak bersinar seperti berlian. Aku yang salah, aku yang menghancurkan hidupku sendiri, ratapnya. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terlalu lemah. Ia jatuh tersungkur di atas sisa-sisa sayuran busuk. Orang-orang yang lewat hanya menutup hidung dan mempercepat langkah, tak ada yang sudi mengulurkan tangan. Malam itu di Bali, aku menghadiri acara makan malam amal. Aku mengenakan gaun putih bersih, melambangkan awal yang baru. Di sana, aku bertemu dengan banyak orang hebat, termasuk seorang arsitek idealis yang memiliki visi yang sama denganku tentang membangun dunia yang lebih baik. Kami berbincang lama tentang masa depan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bisa tertawa lepas tanpa ada rasa pahit yang membayangi. Anda wanita yang luar biasa, Alana, ujar arsitek itu dengan tulus. Saya hanya wanita yang pernah hancur, namun memilih untuk merangkai kembali potongan-potongan itu menjadi sesuatu yang lebih kuat, jawabku sambil tersenyum. Aku melihat ke arah langit malam yang bertabur bintang. Di suatu tempat di Jakarta, Rian mungkin sedang menghitung napas terakhirnya dalam kehinaan, dan Sheila mungkin sedang kedinginan di bawah aspal. Namun di sini, aku berdiri tegak. Keringat yang dulu kucurkan di Kalimantan tidaklah sia-sia. Keringat itu telah membasuh semua racun dalam hidupku dan menumbuhkan taman kebahagiaan yang baru. Aku telah memenangkan segalanya, bukan hanya harta, tapi juga diriku sendiri. Malam itu, Jakarta seolah ikut berduka, namun bukan untuk sebuah kehilangan yang terhormat. Di bangsal kelas ekonomi Rumah Sakit Polri, sebuah monitor jantung mengeluarkan bunyi tit-tit-tit, yang semakin lambat. Rian Prasetya menatap langit-langit plafon yang berjamur dengan pandangan kosong. Cairan di paru-parunya membuat setiap tarikan napas terasa seperti menghirup pecahan kaca. Tidak ada tangan yang menggenggam jemarinya yang dingin. Tidak ada doa yang dibisikkan di telinganya.
Yang ada hanyalah bayang-bayang masa lalu yang datang menghakimi. Ia melihat dirinya sendiri setahun lalu, berdiri di pelaminan dengan tawa meremehkan, mengira telah berhasil merampok masa depan Alana. Kini, ia sadar bahwa saat ia mengucapkan janji suci palsu kepada Sheila, ia sebenarnya sedang menandatangani surat kematiannya sendiri. Di tempat lain, di bawah kolong jembatan layang yang bising oleh deru kendaraan, Sheila meringkuk dalam posisi janin. Tubuhnya menggigil hebat karena demam tinggi akibat infeksi luka yang tak terobati. Ia memeluk tas kecilnya yang sudah robek, satu-satunya benda yang tersisa dari masa jayanya sebagai pencuri kebahagiaan orang lain. Ia mencoba membayangkan wajah ibunya di kampung, namun yang muncul justru wajah Alana yang penuh debu saat pulang dari Kalimantan. Ia teringat betapa Alana sangat mempercayainya, menceritakan semua rahasia dan mimpinya. Sheila menangis tanpa air mata, karena tubuhnya sudah terlalu dehidrasi untuk memproduksi rasa sedih. Ia mati secara perlahan, diabaikan oleh dunia yang dulu ingin ia taklukkan dengan kecantikan dan tipu daya. Sementara itu, di kantor pusat Alana Empire, aku sedang menandatangani dokumen terakhir untuk pengalihan aset rumah lama kami, rumah yang menjadi saksi bisu pengkhianatan itu. Aku tidak menjualnya untuk keuntungan. Aku menghibahkannya kepada sebuah yayasan panti asuhan dan rumah singgah bagi wanita yang membutuhkan perlindungan hukum. Ibu yakin tidak ingin menyimpan satupun kenangan dari sana? Tanya Pak Broto, menatapku dengan rasa kagum yang tak disembunyikan. Aku meletakkan pena emas itu dan tersenyum tenang. Kenangan hanya akan menjadi beban jika kita terus membawanya, Pak Broto. Rumah itu dibangun dengan keringat saya, maka biarlah manfaatnya kembali kepada mereka yang benar-benar menghargai kerja keras. Saya sudah memiliki rumah yang lebih luas di dalam hati saya sendiri. Tiba-tiba, ponsel Pak Broto bergetar. Ia mengangkatnya, mendengarkan sejenak, lalu wajahnya berubah serius. Ia menatapku dengan ragu. Ada apa? Tanyaku tenang. Rian, dia baru saja menghembuskan napas terakhirnya, Bu Alana, 5 menit yang lalu. Dan, pihak kepolisian baru saja menemukan sesosok jenazah wanita di bawah jembatan layang yang diidentifikasi sebagai Sheila. Dia meninggal karena malnutrisi dan infeksi sistemik. Keheningan menyelimuti ruangan kantorku yang mewah. Aku berdiri, berjalan menuju jendela besar yang memperlihatkan kerlap-kerlip lampu Jakarta. Kabar itu tidak membuatku melompat kegirangan, namun juga tidak membuatku meneteskan air mata. Ada sebuah rasa lega yang murni, seperti sebuah buku tebal yang akhirnya ditutup pada bab terakhirnya. Apakah ibu ingin mengatur pemakaman mereka? Tanya Pak Broto pelan. Kirimkan dana secukupnya kepada pihak rumah sakit dan kepolisian untuk pemakaman yang layak namun sederhana. Jangan gunakan nama saya. Biarkan mereka pergi sebagai anonim. Biarkan tanah menelan semua kesalahan mereka, sebagaimana saya sudah menghapus nama mereka dari hidup saya, jawabku tanpa berbalik. Rian dan Sheila telah mencapai titik nadir mereka. Mereka pergi tanpa membawa apa-apa, persis seperti saat aku mengusir mereka dari rumah malam itu. Bedanya, kali ini mereka pergi dari dunia ini dengan membawa beban malu yang akan tercatat dalam ingatan siapapun yang pernah mendengar kisah mereka. Aku menarik napas panjang. Udara di ruangan ini terasa begitu bersih. Rantai dendam itu kini telah putus. Aku tidak lagi terikat pada rasa sakit, tidak lagi digerakkan oleh keinginan untuk membalas. Aku telah melampaui mereka sejauh langit dan bumi. Maya, panggilku pada sekretarisku. Iya, Bu. Batalkan semua jadwal pertemuan saya besok. Saya ingin pergi ke pantai. Saya ingin melihat matahari terbit dan merayakan hari pertama dalam hidup saya sebagai Alana yang sepenuhnya merdeka. Aku mematikan lampu kantor. Kegelapan menyelimuti ruangan itu. Namun di dalam diriku, sebuah cahaya baru-baru saja menyala. Cahaya yang tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh pengkhianatan manapun. Aku telah menghancurkan harga diri mereka hingga ke dasar, dan dari abu kehancuran itu, aku membangun kerajaan kebahagiaanku sendiri yang abadi. Pagi itu, pesisir pantai di pinggiran Jakarta tampak begitu tenang. Tidak ada deru mesin proyek, tidak ada bising klakson kemacetan, dan yang terpenting, tidak ada lagi suara-suara masa lalu yang menghantui. Aku berdiri di atas pasir putih yang masih basah oleh embun, membiarkan ombak kecil menjilat ujung kakiku. Aku mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku tuniku. Di dalamnya terdapat cincin pernikahan lama, benda terakhir yang masih menghubungku dengan masa lalu yang kelam itu. Aku menatapnya sejenak, mengingat betapa dulu aku menganggap benda ini sebagai simbol kebahagiaan abadi. Ternyata,
Itu hanyalah belenggu yang kubeli dengan keringatku sendiri untuk seorang pria yang bahkan tidak tahu cara menghargai kesetiaan. Dengan satu ayunan tangan yang kuat, aku melemparkan cincin itu jauh ke tengah laut. Plung. Logam kecil itu hilang ditelan samudra, membawa pergi sisa-sisa rasa perih yang mungkin masih tertinggal di sudut hati. Kini, aku berdiri sebagai wanita yang utuh. Aku teringat kembali hari itu, saat aku pulang dari Kalimantan dengan baju kotor dan hati yang hancur melihat pesta mewah di rumahku sendiri. Saat itu, aku merasa dunia telah berakhir. Namun sekarang, aku sadar bahwa pengkhianatan Rian dan Sheila adalah hadiah pahit dari semesta agar aku berhenti menjadi wanita lemah yang bisa dimanfaatkan. Aku telah menata hidupku kembali. Perusahaanku kini menjadi salah satu yang terbesar. Yayasanku telah membantu ratusan wanita untuk bangkit, dan namaku dikenal bukan sebagai korban, melainkan sebagai pejuang. Aku telah membuktikan bahwa pembalasan dendam terbaik bukanlah dengan kebencian yang abadi, melainkan dengan kebahagiaan yang tak terjangkau oleh mereka yang menyakiti kita. Rian dan Sheila telah tiada, terkubur bersama kehinaan yang mereka ciptakan sendiri. Sementara aku, Alana, masih di sini. Aku masih bernapas, masih berkarya, dan masih memiliki masa depan yang gemilang. Matahari mulai muncul di ufuk timur, memancarkan sinar jingga yang hangat ke wajahku. Aku memejamkan mata, menghirup udara laut yang segar sedalam-dalamnya. Rasa syukur mengalir di setiap aliran darahku. Terima kasih, masa lalu, bisikku pelan pada angin. Karena tanpamu, aku tidak akan pernah tahu seberapa kuat aku bisa berdiri. Aku berbalik dan berjalan menuju mobilku dengan langkah yang ringan. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi dendam. Hidupku baru saja dimulai, dan kali ini, aku akan menjalaninya dengan cinta yang paling tulus. Cinta untuk diriku sendiri. Selesai sudah kisah ini. Di balik keringat yang bercucuran mencari nafkah, kini tumbuh bunga-bunga kebahagiaan yang mekar dengan indahnya. Aku, Alana, telah menang. Dan aku benar-benar bahagia.